Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia. Pada hari ini kita akan berdiskusi kembali, di mana diskusi kali ini merupakan kelanjutan program kerjasama Ruanita Indonesia dengan PPI Dunia untuk menggelar diskusi interaktif dalam mempromosikan peran perempuan Indonesia di mancanegara. Dan kerjasama ini akan berakhir pada bulan ini, di bulan Juli 2025. Tentunya kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang sudah terlibat dalam program kolaborasi ini, dan tentunya kepada PPI Dunia yang sudah bekerja sama dalam kolaborasi kali ini. Dan yes, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat spesial tentunya, yakni tentang tips dan trik kesempatan beasiswa bagi pelajar perempuan Indonesia. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwa akses beasiswa bagi perempuan khususnya bukan hal yang sangat penting untuk membuka peluang pendidikan yang setara, terutama di lingkungan yang mungkin masih menghadapi banyak hambatan nih, baik itu di bidang hambatan-hambatan sosial, ekonomi, ataupun budaya. Dan tentunya lewat studi di luar negeri akan memberikan pengalaman global dan jaringan internasional yang dapat memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, kepemimpinan, dan inovasi di berbagai bidang. Dengan kita mendukung lebih banyak perempuan untuk mengakses beasiswa, kita tentunya telah ikut mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Yes, untuk membahas dalam topik diskusi kita yang sangat spesial kali ini, kita akan mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Syafa Humaira Ramadhani yang merupakan Project Assistant DAAD Indonesia, dan ada Kak Diva Putri yang merupakan awardee beasiswa LPDP dan yang sedang studi di Gloyen Institute of Higher Education di Swiss, dan Kak Diva ini juga merupakan ketua PPI Swiss, seperti itu. Kita langsung aja untuk mengundang dua narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Diva dan juga Kak Syafa. Diskusi Instagram Live. Oke. Halo Kak. Halo. Halo Kak Syafa. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang kesempatan beasiswa nih Kak, khususnya untuk perempuan Indonesia. Karena beasiswa banyak banget kan Kak, yang maksudnya banyak jenisnya dan banyak juga pastinya peminatnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aku mau ke Kak Syafa terlebih dahulu. Mungkin Kak Syafa bisa Kak sharing ke teman-teman tentang seberapa besar peluang perempuan Indonesia dalam mendapatkan beasiswa untuk studi ke luar negeri. Silakan Kak Syafa. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kesempatan beasiswa untuk perempuan itu selalu ada ya, karena pendidikan zaman sekarang itu sudah semakin aksesibel di banyak kalangan dan tidak terkecuali untuk DAD gitu. Nah, dalam proses seleksinya sendiri itu, DAD juga sangat memperhatikan latar belakang aplikan gitu. Jadi kan kita ingin membuat rasio gitu ya, nggak hanya kayak laki-laki saja gitu, namun perempuan juga didukung gitu ya. Kita juga melihat latar belakang apa para perempuan tersebut, apakah mereka waktu itu habis melahirkan gitu, apakah waktu itu mereka merawat orang tua, apakah punya penyakit, disabilitas gitu, itu semua kita pertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada banyak orang, terutama dalam perempuan ya, yang dengan berbagai latar belakang hidup seperti itu. Oke, berarti pertimbangannya cukup banyak ya Kak. Maksudnya kesempatan sangat terbuka lebar juga untuk Betul. perempuan. Dan apa sih studi yang paling banyak nih Kak, yang paling banyak diminati dan digeluti oleh mahasiswa perempuan?
Oke, jadi pada tahun ini penerima beasiswa itu sudah ada ya tahun 2025 ya. Tahun 2025 ini para penerima beasiswa itu sudah diterima gitu, sudah accepted by DAAD dan 50% diantaranya adalah perempuan gitu, alhamdulillah. Jadi bidang atau program studi yang mereka ambil pun sebenarnya beragam ya. Setelah aku lihat datanya, 60% diantaranya tuh mengambil di bidang natural science dan engineering, sisanya tuh banyak mengambil di bidang social science, development studies, seni dan juga arsitek gitu, karena kan beasiswa kita tuh bermacam-macam ya, apalagi dari beasiswa S2 kita tuh sangat segmented gitu berdasarkan bidang seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, kita ke Kak Diva nih. Diva, mungkin bisa sharing juga nih Kak ke teman-teman tentang apa hal yang menarik dari kesempatan mendapatkan beasiswa dan bisa studi di luar negeri, Kak Diva. Halo semuanya, suara aku terdengar jelas? Oke, aman Kak. Oke. Salam kenal semuanya, nama aku Diva. Jadi diberi kesempatan untuk sharing. Terima kasih sebelumnya Ruanita. Oke, jadi apa yang menarik dari pengalaman mendapatkan beasiswa di luar negeri ya? Betul. Oke, sebetulnya kuliah itu bisa di mana aja, nggak harus di luar negeri juga. Tapi apa yang bisa didapetin dan yang paling menarik itu kita di sini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan banyaknya beragamnya perbedaan culture gitu. Kayak kalau mungkin kita di Indonesia, ya teman-teman orang Indonesia lagi kan lebih banyak. Tapi kalau di luar negeri, tiba-tiba kayak, oh saya punya teman dari Spanyol, teman dari misalkan dari UK, Amerika, semua itu mereka ngumpul di satu tempat yang mana kayak bukan kita yang misalkan harus jalan-jalan, tapi mereka yang ketemu kita gitu, membawa culture-nya masing-masing. Jadi menurut saya itu yang paling menarik. Gimana cara guys bisa gitu kalau kuliah di luar negeri. Thank you. Oke. Biasa tadi Kak udah sharing ya, satu hal menariknya adalah kita bisa menemukan teman-teman baru dari berbagai latar belakang budaya, bahkan dari berbeda negara seperti itu ya Kak ya. Dan kita masuk di segmen kedua nih Kak, kita akan berbicara tentang akses dan ragam beasiswa. Dimana kan kita tahu nih, kalau kesempatan di luar negeri, kita tuh menjadi mimpi ya bagi banyak orang. Dan terutama ingin melanjutkan studi di luar negeri. Tapi sebenarnya kita mau tahu juga nih, seberapa luas sih jenis dan akses beasiswa yang tersedia khususnya untuk perempuan seperti itu. Kembali lagi ke Kak Syafa, Syafa bisa sharing nih Kak ke teman-teman, apa sih beasiswa yang tersedia? Silahkan Kak Syafa. Baik, terima kasih. Jadi untuk beasiswa di DAD itu, kita tuh ada dua tipe ya sebenarnya. Ada beasiswa untuk individu dan juga beasiswa untuk proyek atau proyek funding gitu. Nah sebenarnya kita tuh ada proyek funding bernama DS X Lead. Jadi kalau tidak salah itu bukan beasiswa sih, fundingnya tuh diperuntukkan untuk wakil dekan atau dekan perempuan yang baru saja menjabat di universitas atau di fakultas gitu. Nah, di situ dari DAD akan memberikan pelatihan gitu, memfasilitasi pelatihan mengenai bagaimana sih manajemen perguruan tinggi, bagaimana internasionalisasi kampus dan sebagainya gitu. Itu kita memberikan khusus kepada wakil dekan atau dekan perempuan yang baru saja menjabat. Namun tadi kan proyek funding ya, kita tuh juga ada individual funding gitu. Pada individual funding dari DAAD itu sendiri tidak ada gitu sebenarnya untuk pelajar perempuan Indonesia gitu. Karena tadi yang sudah aku jelaskan, kalau kita beasiswa DAD itu terbuka untuk semua kalangan, mau perempuan, laki-laki dengan berbagai latar belakang. Seperti itu. Kita sangat mendorong semuanya untuk apply beasiswa kita. Seperti itu. Yes, terima kasih Kak Syafa. Tapi kalau di DAD sendiri, menurut Kak Syafa nih, apakah termasuk beasiswa yang secara khusus nih Kak, memperhatikan perempuan atau kelompok marginal? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya tadi yang sudah aku jelaskan, sebenarnya dari DAD itu sendiri tidak ada yang khusus memperhatikan perempuan atau kelompok marginal kecuali tadi ya yang proyek funding DSX Lead itu gitu. Namun kita dari DAD itu ada beasiswa khusus orang Aceh gitu yang bernama Aceh Excellence Scholarship gitu. Itu mungkin
berawal dari ketika Aceh mengalami tsunami yang besar gitu. Jadi DAD memberikan kesempatan kepada warga Aceh, khususnya warga Aceh, untuk melanjutkan studi di bidang di master atau doctoral degree dengan berbagai bidang gitu. Jadi itu hanya terbuka untuk warga Aceh. Namun sebenarnya di luar sana kan beasiswa itu tidak hanya DAD ya, kan masih banyak gitu beasiswa di luar sana. Seperti LPDP itu sendiri kan menyediakan banyak beasiswa seperti beasiswa afirmasi, seperti beasiswa beasiswa untuk disabilitas, beasiswa untuk pemuda-pemudi Papua gitu. Jadi banyak sekali beasiswa yang targeted gitu, yang menyesuaikan dengan tujuan grupnya. Jadi sebagai scholarship hunter itu perlu diperhatikan gitu, jangan asal apply beasiswa gitu. Seperti itu. Itu tadi Kak Syafa udah berbagi juga nih teman-teman untuk tips dan mendapatkan beasiswa ya. Dan kalau ya ada sendiri seperti Kak Syafa sampaikan bahwa memang maksudnya ya setara gitu, teman-teman baik laki-laki perempuan bisa banget untuk mempunyai kesempatan lolos beasiswa gitu ya. Terima kasih Kak Syafa. Saya kembali lagi ke Kak Diva nih. Nah, dari pengalaman langsung Kak Diva nih belajar di Swiss di luar negeri kan Kak. Menurut Kak, tantangan apa yang paling berasa banget nih sebagai perempuan mungkin memulai proses dan menjalani proses studi di luar? Silakan. Oke. Em, Tantangan pasti ada. Yes. Yang gimana caranya gitu. Bilang kalau kita di luar negeri mungkin jauh dari orang tua, jauh dari support system gitu. Dan kita kayak dipaksa untuk bisa mandiri kan. Gimana caranya kayak survival mode kita tuh di luar gimana nih. Jadi kita tuh mengencounter challenge-nya ya udah dengan cari mana wadah yang tepat untuk aku bisa punya kayak rumah kedua lah di sini. Oleh karena itu kayak aku cari komunitas Indonesia, terus juga akhirnya aku end up malah jadi join organisasi dan aktif kan. Terus alhamdulillah ya jadi ketua PPI gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngerasa oh ternyata mau sejauh apapun kita tuh bisa survive, apalagi kalau kita udah punya komunitas yang betul-betul suportif gitu kan. Contohnya kayak ya dengan wanita ini juga kalian maksudnya yang di luar negeri bisa tetap merasa kayak oh ada yang saling support nih, perempuan-perempuan Indonesia di luar negeri tuh keren-keren loh, kita sharing kayak gitu sih. Jadi ya caranya ya cari tahu aja gimana caranya kalian bisa ngerasa kayak feel like home kayak gitu. Wow, keren. Bener banget sih, karena kalau studi di luar negeri biasanya salah satu tantangan terberatnya adalah homesick ya Kak. Jadi gimana caranya nih kita bisa menemukan komunitas tadi seperti yang disampaikan Kak Diva, komunitas yang buat kita feels like home tadi. Oke, nah kalau mungkin dari Kak Diva bisa sharing juga nih Kak ke teman-teman tentang tips penting apa sih yang paling berkesan versi Kak Diva dari seleksi beasiswa yang pernah Kak Diva jalani. Silakan Kak Diva. Tipsnya adalah jangan menyerah. Kalau emang kalian pengen banget, kalian coba terus aja. Mau berkali-kali gagal itu nggak masalah gitu. Yang masalah saat sudah gagal itu nggak bangkit gitu. Jadi pada saat padahal kita misalkan mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin yang keempat yang baru dapat. Jadi kayak ada namanya tuh kayak persistensi, ada gritnya gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu, coba aja terus nanti belajar apa lesson learn-nya, kenapa kita nggak bisa dapetin di saat itu, pasti ada pembelajaran. Jadi apapun yang udah kita persiapkan itu nggak cuman kayak masalah udah ngerti teorinya, kita juga harus kuatin mentalnya dan juga ya kalian bisa berdoa lah sesuai dengan kayak kita ada nggak banyak faktor gitu ya mungkin intinya kayak you will get it in the right time aja sih gitu. Jadi terus semangat teman-teman. Oh, luar biasa. Benar banget sih, yang penting adalah memang tadi ya kayak jangan menyerah. Jadi kalau misalnya pas mungkin udah gagal gagal dan belum jodoh nih sama di pertama, mungkin bisa coba lagi bangkit lagi di buat apa ya berikutnya. Oke, terima kasih Kak Diva. Sekarang tadi kita udah bicara peluang peluang yang cukup besar, sampaikan juga sama Kak Syafa tadi cukup besar teman-teman
Nah, langkah selanjutnya gimana nih cara kita mempersiapkan diri dengan tepat apa yang mau kita apply. Dan ini memang sering menjadi hal yang cukup membingungkan nih untuk scholarship hunter pas mau apply beasiswa. Saya akan kembali lagi nih ke Kak Diva. Kalau versi Kak Diva dulu, gimana cara Kakak menentukan, kan beasiswa tuh banyak banget ya Kak, dan gimana cara Kak Diva untuk menentukan nih, oh ini nih beasiswa yang paling cocok untuk passion dan minat Diva. Silakan. Oke, sekarang kayak balik lagi, sebenarnya kan beasiswa itu adalah sebagai tools ya untuk kayak mensupport eee, pendidikan gitu. Jadi mau dari siapapun yang memberikan ya sebenarnya goalsnya sama, support dan untuk apa? Untuk kita, mendapatkan kayak, eee, pengalaman dan juga kayak pembelajaran yang nantinya kita perlu untuk give back juga gitu untuk community. Jadi kayak menurut aku semuanya tuh pasti goalsnya sama. Maksudnya mau itu disediakan oleh negara misalkan di Amerika, dari Eropa, dari kayak DAAD, terus ada juga uh, banyak dari Australia juga ada. Kalau aku bisa mention banyak gitu kan. Nah, dan terlebih dari Indonesia sendiri, dari government itu kita memang di push juga kan untuk uh, bahkan di dalam negeri pun tetap bisa dibiayai gitu kan. Paling bedanya adalah kalau kalian memang masih kayak kepikiran, oke, mungkin aku mau di dalam negeri aja, ya udah coba cari beasiswa dari dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri itu pilihannya banyak, bahkan gak cuma dari negaranya yang kayak, apalagi kalau kita udah bagus gitu ya, partnership dengan negara tersebut, bisa juga langsung dari kampusnya gitu. Bisa juga bahkan dosen juga yang bahkan bisa kasih kalian sponsor gitu. Jadi banyak banget tergantung tujuannya apa. Kalau misalkan kalian ngerasa, oh aku mau langsung di-support langsung oleh kampus, ya bisa aja gitu. Jadi terserah kalian. Jadi nggak ada yang mana yang lebih baik. Yang penting yang mana yang lebih pas sama kita gitu. Jadi nanti kalian bikin aja kayak plus minusnya, pros dan consnya. Nanti dari situ ya. Halo? Halo, Iya, ya, udah itu sih tips aja. oke, makasih banyak Kak. Tadi Kak Diva sudah menyampaikan ya bahwa penting banget buat teman-teman riset terlebih dahulu tentang beasiswa apa nih yang mungkin yang tepat sesuai dengan minat dan juga passion teman-teman sekarang. Dan nah, ngomong-ngomong tentang riset Kak, riset tentang beasiswa, apa sih hal yang Kak Diva lakukan pada saat awal beasiswa yang Kak Diva mau apply? Benar-benar detail tentang requirements beasiswanya dan juga timeline pendaftarannya dan kapan kita nanti bisa berangkatnya gitu. Jadi jangan sampai oh misalkan gara-gara tes bahasa Inggrisnya belum ada, belum cukup, gagal gitu kan. Padahal kan kalau kayak well prepared itu kan kayak preparation itu makes everything jadi lebih apa ya terukur gitu kita tahu oh karena kita udah strategiin oh berarti kita harus prepare 3 bulan at least setahun itu lebih aman misalkan atau 6 bulan lah setidaknya jadi kalian tahu oke aku udah punya misalkan IELTS test atau TOEFL atau kalian dimintanya apa gitu kan sama si requirements ada juga beberapa beasiswa yang mereka ngasih tes bahasa Inggris langsung gitu jadi tergantung kalian harus tahu requirements penyedia beasiswanya yang kedua kalian juga siapin kayak esainya, motivation letter, apapun yang diminta. Dan kalian juga harus tahu apakah akan ada tes tulis atau enggak gitu kan. Karena ada beberapa yang bisa langsung interview, ada beberapa yang ada kayak tes psikotes, GMAT, GRE, tergantung. Jadi kayak kalian harus benar-benar paham betul yang diminta apa. Jangan sampai karena kalian itu nggak tahu deadline-nya tuh nggak apa ya salah perhitungan. Nah, itu jadi kayak sayang banget gitu. Jadi persiapin segalanya gitu. Well advanced, prepare everything well kayak gitu Bener dari banget, aku. setuju banget sama Kak Diva karena
Kalau kita tuh memang kadang tuh kalau pas mempersiapkan beasiswa kan mungkin ada yang kelupaan mungkin tanggal deadline-nya tanggal berapa. Dan itu hal-hal mungkin yang hal-hal yang kelihatannya tapi sebenarnya itu penting banget teman-teman buat pas riset beasiswa. Nah, tadi kan Kak Diva juga udah singgung tadi di awal tentang ya misalnya tantangan pasti ada pas jangan menyerah gitu tetap untuk bangkit. Nah, kalau versi Kak Diva nih, gimana cara Kak Diva untuk menjaga semangat saat menghadapi proses yang panjang, bahkan mungkin pernah gagal saat apply beasiswa, gimana cara Kak Diva maintain semangat? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget sih. Aku sendiri mengalami, jadi aku tuh dapat PDP ini tuh per kali. Nah, dan aku nggak merasa kayak, oh yang pertama aku belum, ya udah, berarti cari kenapa aku belum berhasil gitu. Ternyata menurut aku pribadi ya, yang aku analisa adalah, aku belum cukup betul bisa memberikan kayak detail, ya, jadi kayak plan yang lebih konkret gitu, kayak bukan hanya kayak, wah oke mimpi, tapi strategi action plan-nya kayak gimana. Hmm. Jadi sebetulnya bahkan pada saat setelah diberikan result ya kan kita bisa tanya skornya berapa dan passing grade-nya berapa. Itu tuh benar-benar skornya tuh kurang sedikit banget. Jadi Hmm. aku tahu itu memang gagal di saat interview tuh. Makanya pada saat aku yang kedua kalinya, aku udah bikin kayak benar-benar kayak, oke, kalian 1 tahun ini aku nanti setelah lulus harus itu ada 10 tahun kontribusinya seperti apa. Jadi benar-benar ngasihnya tuh berdasarkan action kan sampai ke teknik teknik cuma benar tahu apa yang kamu pengen dan apa yang bisa kamu berikan balik ke Indonesia gitu. Jadi itu penting banget untuk benar-benar paham strategi kontribusi kamu yang sampai orang tuh oh berarti ini make sense ya, oh berarti ini achievable ya kayak gitu. Jadi dan situ aku pas tahu skor alhamdulillah jauh dari passing grade. Jadi pada saat aku yang kedua kali, wah berarti emang aku tuh bisa ya gitu belajar dari pengalaman sebelumnya dan bahkan kayak kembali lebih let's get stronger gitu sih. Jadi tetap semangat teman-teman. Yes, setuju banget sih. Tadi kan ya kayak yang Kak Diva sampaikan, kalau misalnya belum lolos nih di base percobaan pertama, dan itu kan kita bisa mendapatkan lesson learned, apa yang bisa kita tingkat untuk pas kita mau apply beasiswa gitu saya. Terima kasih Kak, luar biasa sekali. Nah, saya ke Kak Syafa dari dari DAAD sendiri nih Kak, apakah ada hal yang biasanya dicari untuk apa aja nih Kak yang biasanya dicari atau spesifikasi seperti apa dari kandidat dalam berkas dan wawancara? Ini pertanyaan menarik ya, karena dari DAD itu sendiri ada 2 step, mostly ya, dari kita tuh ada 2 step proses seleksi. Pertama tuh ada seleksi berkas, jadi bagi dokumen yang sudah lengkap semua itu akan nanti diseleksi lagi oleh seleksi komite gitu. Dan kedua nanti ada wawancara, jadi nanti dari seleksi berkas ke wawancara gitu, nanti antara diundang secara online maupun secara offline gitu. Nah ada 3 hal yang diperhatikan oleh seleksi komite dalam menyeleksi kandidat gitu. Nah pertama itu ada academic qualification, lalu ada quality of study project, dan ketiga tuh ada potential dari aplikan itu sendiri. Aku jelasin ya satu-satu. Jadi academic qualification itu adalah hasil belajar dari jenjang studi sebelumnya. Jadi maksudnya di sini kan DAD biasanya itu adalah beasiswa hanya untuk di jenjang master, S3 dan juga untuk postdoc gitu. Jadi dilihat hasil belajar dari jenjang studi sebelumnya bagaimana kan karena ini beasiswa jadi IPK juga dilihat gitu, nilai-nilainya juga dilihat. Lalu kedua ada academic achievement gitu. Lalu ada work experience, apakah apakah pekerjaan yang diambil setelah lulus itu sesuai dengan jurusan kita gitu. Lalu ada course of studies. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua tuh ada quality of study project gitu.
ini tuh akan dipertanyakan apakah program studi yang aplikan ambil itu linear atau tidak gitu. Karena kan studi atau kuliah di Jerman tuh sangat mengedepankan linearitas atau relevansi dari jenjang studi sebelumnya sama jenjang studi yang akan diambil gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba lintas jurusan gitu kalau di Jerman. Jadi sangat dilihat apakah jenjang program studi yang diambil tuh masih relevan gitu. Lalu yang kedua tuh bagaimana nanti mereka niat atau rencana belajarnya saat mengambil S2 atau S3 gitu saat di sana. Lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah lulus dari jenjang tersebut, bagaimana prospek karir mereka seperti itu. Itu kan nanti akan dilihat dari motivation letter. Lalu yang ketiga itu ada potensial dari aplikan. Karena kan seleksi komite itu melihat dari pertama motivation letter dari berkas-berkas, jadi mereka sendiri nih yang melihat, lalu mereka akan melihat dari sesi wawancara gitu. Jadi mereka bisa menilai 2 kali gitu ya aplikan itu. Dan mereka akan melihat juga potensi pribadi dari diri mereka gitu. Itu juga penting apakah mereka cocok dengan beasiswanya, apakah mereka bisa survive nanti di sana gitu kuliah. Karena kan kuliah di luar negeri itu demanding ya, mau di negara manapun, apalagi Jerman. Seperti itu. Nah, sebenarnya kriteria seleksi ini tuh semua tersedia di program beasiswa DAD di website gitu. Setiap programnya tuh mungkin ada yang kurang lebih berbeda atau sama gitu. Nah, kalau mungkin ini untuk S2 ya kali ya cocoknya. Jadi apply beasiswa itu sebenarnya intinya meyakinkan seleksi komite apakah kita berhak mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana kita bisa menyocokkan diri dengan beasiswa tersebut gitu. Jadi sudah sesuai juga dengan apa yang tadi Kak Diva jelaskan gitu. Kita harus melihat seleksi kriteria, timeline-nya, habis itu kapan berangkatnya. Karena kan kalau LPDP mungkin agak berbeda ya timeline dengan DAD. Kalau DAD itu apply-nya tahun ini, berangkatnya tahun depan seperti itu. Dan sekarang beasiswa DAD itu lagi pada dibuka, mungkin bisa cek aja Instagram kita, seperti itu. Yes, oke, bener banget sih. Tadi kan disampaikan sama Kak Syafa bahwa memang banyak ya Kak, sebenarnya kriteria-kriteria yang cari oleh beasiswa DAD seperti apa, atau juga misalnya beasiswa LPDP seperti apa. Jadi penting banget nih sekali lagi teman-teman untuk selalu riset nih beasiswa apapun yang mau Oke, dan mungkin menurut Kak Syafa nih, aja Kak, mungkin kesalahan umum yang paling sering nih Kak dilakukan pada saat scholarship hunters ini pas mau apply beasiswa. Silakan. Oke, baik. Ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi kesalahan pada aplikan itu sebenarnya sering terjadi ya, karena mungkin yang dijelaskan ada bikin gagal gitu, nah harus mencoba lagi gitu. Tapi itu kan jadi learning proses para aplikan gitu. Nah, sebenarnya kesalahan umum yang terjadi itu yang bisa aku lihat ya gitu. Pertama itu dari dokumen yang tidak lengkap gitu. Jadi sebenarnya dalam proses beasiswa DAD, karena kita ini dari Jerman ya beasiswanya, penerjemahan dokumen itu sangat penting gitu. Kadang tuh ada dokumen yang belum ada terjemahannya bahasa Inggris gitu. Nah, penting untuk diterjemahkan karena kan akan dilihat oleh seleksi komite yang mungkin bukan orang Indonesia seperti itu. Dan juga kadang banyak orang yang tidak melampirkan dokumen pendukung yang sebenarnya bukan dokumen pendukung tuh misalnya kayak surat keterangan gitu atau enggak kartu identitas diri gitu. Itu kan penting ya, tapi maksudnya itu pendukung bukan yang kayak utama kayak ijazah atau apa, tapi kadang orang lupa gitu sebenarnya untuk menaruh itu dalam aplikasi mereka. Nah, itu juga semuanya tuh harus dikumpulin, kalau mereka minta ya untuk kumpulkan saja gitu. Lalu yang kedua itu banyak aplikan yang gugur di babak seleksi administrasi karena tidak membaca syarat utama syarat utama beasiswa tersebut, seperti kayak syarat ijazah. Kan kalau DAD itu tidak boleh lebih dari 6 tahun ya ijazah sebelumnya, lalu ketentuan IPK. Lalu kayak ada syarat unik juga nih sebenarnya dari beasiswa DAD, yaitu tidak boleh apply beasiswa bagi orang Indonesia yang sudah tinggal di Jerman lebih dari 15 bulan. Itu kan kayak unik ya, mungkin bagi LPDP tidak ada, tapi ada aja mungkin orang yang apply beasiswa tersebut padahal udah tinggal di Jerman gitu. Nah, itu sebenarnya juga perlu diperhatikan gitu, karena walaupun kalian mencoba, tapi kalau tidak sesuai dengan syarat beasiswanya, ya mau tidak mau akan gugur di babak pertama. Seperti itu. Jadi sangat penting bagi aplikan untuk take into account gitu syarat-syarat tersebut. Kalau beasiswanya tidak cocok, ya kalian harus hunting lagi gitu. Seperti itu.
Wah, luar biasa banget. Berarti penting banget nih ya, sekali lagi riset yang sangat-sangat mendalam terkait beasiswa apa nih yang mau apa ya teman-teman. Dan ini masih ada pertanyaan masuk berkaitan dengan salah satu ikatan keluarga AD dari Kak Benedikta 87. Kak, apakah ada batasan untuk usia melamar beasiswa? Silakan. Oke, ini pertanyaan menarik juga. Jadi sebenarnya batasan usia bagi pelamar beasiswa DAD itu tidak ada. Tidak ada. Jadi semua orang dari segala umur tuh boleh apply, tapi harus diperhatikan lagi seperti usia ijazah, itu IPK-nya dan segala macam kan. Kalau tadi yang seperti aku sudah jelaskan tadi, kalau usia ijazah bagi untuk beasiswa DAD itu tidak boleh lebih dari 6 tahun. Nah itu boleh harus diperhatikan. Tapi sering ada nih yang bertanya kalau lebih dari 6 tahun itu bagaimana? Nah itu sebagai aplikan harus menjelaskan lagi kenapa kita apply beasiswa padahal ijazahnya lebih dari 6 tahun. Kalau misalnya alasannya seperti tadi pernah melahirkan nih bagi perempuan atau enggak kayak merawat orang tua atau ada disabilitas dan segala macam, itu kita masih pertimbangkan. Jadi kita sangat inklusif ya gitu bagi semua pelamar dengan latar belakang seperti itu. Oke, makasih Kak Syafa dan terima kasih untuk Kak Benedict sudah bertanya. Dan mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Syafa, apa tips dan trik untuk teman-teman yang mau apply beasiswa DKD ini dan apapun yang tentunya yang pengen mendengar tentang peluang sebesar apa peluang untuk mendapatkan beasiswa DKD ini. Tips and trik dari Kak Syafa. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi tips and triknya udah dijelaskan sama Kak Diva, mungkin sebagai sisi dari lembaga gitu ya. Pertama itu um, memenuhi syarat utama tadi seperti kayak keterangan ijazah, IPK dan segala macam itu ikuti. Lalu kedua lengkapi dokumennya. Kalau lengkapi dokumennya dan sebenarnya selama dokumennya sudah lengkap dan sudah sesuai, kalau dan apalagi kita bisa meyakinkan melalui motivation letter, ya nanti bisa kalau misalnya emang jodoh bisa mengikuti bisa lolos gitu sampai ke seleksi selanjutnya gitu mungkin bisa sampai nih dapat beasiswa gitu jadi intinya kalau apa ya kalau dari sisi lembaga kalau aku sih kita kan hanya DAD itu hanya administratif aja ya sebenarnya hanya administratif aja sebenarnya. Jadi kita tuh yang penting dokumennya lengkap gitu. Nah bagi seleksi komite itu kan bukan dari DAD ya. Jadi kita membentuk seleksi komite. Bagi seleksi komite tuh mungkin yang akan dinilai ya tadi substansinya, motivation letter kalian, CV kalian, bagaimana hasil belajar kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau dari lembaga yang penting dokumennya aja dulu. Tapi kan kalau aku sih tidak menilai motivation letter gitu seleksi komite. Jadi itu bagaimana kalian bisa meyakinkan para komite seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Kak. Ini juga udah disampaikan ya tips-tipsnya bahwa yang paling penting tadi pertama adalah riset dulu nih beasiswa yang kalian mau apply teman-teman dan sampai ada mungkin peritilan yang mungkin dianggapnya remeh misalnya tanggal deadline ataupun batasan usia dan mungkin misalnya tentang tadi yang Kak Syafa sampaikan juga tentang mungkin ijazah nih yang harus ditranslate terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris atau mungkin ke dalam mereka kita nggak tahu kalau misalnya ada yang mensyaratkan seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Syafa dan Kak Diva. Ini ada pertanyaan masuk nih lewat DM. Mungkin ke Kak Diva ya. Tips and trick dari Kak Diva nih agar personal statement itu bisa stand out dan readable bagi reviewer. Menurut Kak Diva, ya silakan Kak Diva. Oke, kita definisiin dulu personal statement. Berarti kan harus personal ya. Jadi kalau misalkan kita menulis itu jangan kayak istilahnya oke kita misalkan pengen tahu oh gimana sih teman-teman kita dulu pengen lihat gitu contoh-contoh. Tapi tetap harus yang kita tulis itu apa yang kita pengen gitu sesuai dengan diri kita. Makanya disebutnya personal statement. Jadi walaupun kayak misalkan oh jurusannya tujuannya tuh mirip terus misalkan kampusnya juga sama. Tapi kan tetap semua orang punya reasoning yang berbeda kan. Kenapa mereka pengen untuk mengambil
apa namanya, pendidikan tersebut dan kenapa mereka membutuhkan support dari, eee, lembaga tersebut gitu. Jadi kita harus bisa personalize, di esai tentang kenapa, diri kita dan apa kayak istilahnya tuh kalau bisa ada line yang kayak menggabungkan ada story-nya gitu loh, story behind-nya tuh apa. Dan nanti bikin si orang yang bakal ngeceknya tuh kayak, "Oh kebayang nih berarti, Diva itu nanti jalannya tuh pengennya kayak gini gini gini." Jadi kayak past, present, future-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian harus bisa bikin kayak esai itu yang, mmm, nyambung dari awal sampai akhir. Memang belajar menulis itu penting. Jadi kalau apa-apa tuh ada, introduction, main-nya apa, terus ada closing-nya gimana. Dan di tengah-tengahnya itu kalian bisa ceritain juga, benar-benar kayak, "Oh, dulu tuh aku kayak gini, terus aku sekarang kayak gini, dan aku pengen kayak nanti." Ya itu salah satunya misalkan dengan di-support oleh lembaga untuk bisa melanjutkan pendidikan tersebut gitu. Semoga tergambar ya strukturnya. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Diva untuk jawabannya. Jadi ya tadi teman-teman yang Kak Diva mention bahwa teman-teman harus tahu dulu nih, karena ini personal statement, jadi kan karena itu bersifat personal, jadi harus know yourself first. Dan jadi itu bisa buat juga nih personal statement yang convincing buat reviewer baca seperti itu ya Kak ya. Dan ada satu pertanyaan lagi nih terakhir untuk Kak Syafa. Kak, kalau IPK-nya nih katanya pas-pasan nih, secara akademik pas-pasan, tetapi aktif di organisasi, apakah masih ada harapan Kak? Maksudnya apakah kegiatan sosial atau kontribusi sosial itu merupakan salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam seleksi beasiswa adik-adik? Silakan Kak Syafa. Oke, kalau IPK pas-pasan, selama itu tidak kurang dari yang diminta DAD, sebenarnya kalian masih bisa apply dan akan masih bisa dikonsider gitu secara administratif gitu. Nah, kalau bagaimana apakah bisa didukung dengan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi? Sebenarnya iya gitu ya. Karena kan pengalaman apapun akan terhitung gitu. Tapi misalnya kayak beasiswa kita tuh untuk S2 tuh macam-macam ya. Ada yang untuk di bidang STEM, ada di bidang public policy gitu. Nah, contohnya nih di bidang public policy gitu. Itu memang disarankan untuk mempunyai pengalaman organisasi entah di NGO, entah di volunteer dan segala macam. Nah, itu pasti akan take into account gitu. Sebenarnya pengalaman itu setiap orang, aku yakin ya, applicant tuh pasti punya pengalaman yang luar biasa, entah pengalaman kerja, pengalaman organisasi gitu. Yang paling bermain adalah bagaimana kita menulisnya, bagaimana kita menyampaikan, deliver pengalaman kita dan mencocokkan dengan apa sih yang akan kita mencocokkan dengan program studi yang akan kita lanjut gitu. Itu sebenarnya it's all about convincing. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Kak Diva, itu kan personal, bagaimana kita convincing komite sebenarnya kayak apakah pengalaman kita tuh sebenarnya relevan untuk program studi selanjutnya gitu, dan ilmu apa yang kita ambil dari pengalaman organisasi tersebut. Itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing gitu, karena yang menilai juga komite seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Syafa dan juga Kak Diva. Hari ini udah sharing-sharing, juga tips and trik beasiswa, strategi memilih beasiswa yang sesuai dengan passion dan juga teman, sampai pengalaman yang nyata dan juga relatable dari Kak Diva dan juga Kak Syafa. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk narasumber pada hari ini dan juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita hari ini. Dan terakhir, kami sebelum menutup diskusi pada hari ini, saya ingin menutup dengan satu buah pantun nih Kak. Akhir pekan pergi ke desa, mampir sebentar ke warung Jawa. Perempuan Indonesia hebat luar biasa, berani raih mimpi lewat beasiswa. Terima kasih sekali lagi Kak Syafa dan juga Kak Diva atas kesempatannya dan sudah berbagi kepada teman-teman pada hari ini. Oke, semangat teman-teman yang mau apply beasiswa. Sekarang beasiswa kayak yang lagi buka ya. Betul, Dan banyak yang juga. semangat, jangan menyerah. Pokoknya Betul. kalau good luck semuanya teman-teman. Happy weekend. Happy Wassalamualaikum. weekend. Dadah Terima semua. kasih. Thank you. Terima kasih.